Seorang prajurit mengambil darah temannya, lalu dipoleskannya ke seluruh wajahnya. Semata-mata dia ingin selamat dari tembakan para pasukan Korea Utara yang menembaki mobil mereka. Lalu dia berpura-pura jatuh seolah-olah telah terkena tembakan. Mengira target mereka sudah tewas, membuat rombongan tentara ini akhirnya masuk ke dalam mobil, menutup pintu dan mulai bergerak. Prajurit ini mengira kalau rombongan itu akan kembali ke markas. Ternyata dia salah, konvoi mobil itu malah belok kiri dan ingin mendekati dirinya. Ini sangat berbahaya. Tanpa berpikir panjang lagi, prajurit yang bernama Q6 ini langsung ambil ancang-ancang untuk segera kabur dari situ. Tapi sebelumnya dia harus mengambil peta rencana pelariannya ke Korea Selatan terlebih dahulu. Melihat sasaran target mereka hidup kembali, membuat gerombolan tentara itu kembali menembaki Q6. Untungnya, ada papan reklame yang mampu melindungi Q6 dari hujan peluru dari tentara Korea Utara tersebut. Si kejar-kejaran pun mulai terjadi di situ. Baik Q6 maupun Dong Hyuk tidak mau melirik ke belakang lagi. Pandangan mereka fokus ke depan dan menghilang segera mungkin. Rentetan peluru mengenai mereka dari belakang, dan di saat jarak mereka semakin dekat, di saat itu juga Q6 dan Dong Hyun melompat ke dalam jurang yang di bawahnya ada aliran sungai. Kali ini mereka selamat. Namun ini hanya pemanasan. Bagi perwira tinggi Korea Utara yang bernama Hyun Sang ini adalah tamparan keras bagi dirinya. Lalu dia meminta disiapkan 100 prajurit untuk mencari Hyunam dan Dong Hyuk. Dia bertekad masalah ini selesai sebelum matahari terbit besok. Sementara Hyunam dan Dong Hyuk kini tersadar mereka ternyata masih selamat. Namun kali ini mereka harus cepat bersembunyi karena ada orang yang bersenjata mendekati mereka. Namun dari belakang muncul seorang wanita yang menodongkan senjatanya bernama kelompok wanita yang lain. Mereka mengepung Kyungnam dan Dong Hyuk. Usut punya usut, ternyata wanita ini adalah ketua kelompok masyarakat nomaden yang juga tidak menyukai pemerintahan diktator Korea Utara. Mereka ingin menyerang Kyungnam dan Dong Hyuk karena mengira bagian dari pemerintahan dilihat dari seragam yang mereka pakai. Tapi Kyungnam membantah kalau mereka sebenarnya prajurit yang membelot dari kesatuan dan ingin kabur ke Korea Selatan. Ditambah lagi, Dong Hyuk juga mengaku ada di sel tahanan dan hampir dieksekusi. Gara-gara itu mereka jadi mempertanyakan satu anggota mereka di sana. Tentu saja Dong Hyuk mengakuinya, bahkan secara detail dia mengingat ciri-ciri tawanan tersebut. Kelompok pemberontak ini pun hal itu membuat Hyunam dan Dong Hyuk diterima dan diajak ke tempat mereka. Kelompok itu cerita jika mereka diusir dari desa dan sekarang mencari cara agar tetap bisa hidup. Dong Hyuk menjelaskan lokasi penjara dan bagaimana mereka bisa menyelamatkan satu orang di penjara itu. Besok mereka akan menyelamatkan tahanan pria tersebut. Sementara Hun Sang tetap melanjutkan pencariannya. Saking hebatnya orang ini, dia tidak perlu terjun langsung, cukup mengarahkan pasukannya lewat HT yang ada di tangannya serta bermodalkan selembar peta. Dengan hanya melihat peta itu saja, dia pun memberitahukan pasukannya yang ada di lapangan arah mana saja yang harus mereka lalui. Sementara itu, kelompok nomaden itu mendengar suara kedatangan pasukan Korea Utara langsung memadamkan api dan memantau dari kejauhan. Mereka terpaksa bersembunyi di balik lereng gunung untuk menghindari bentrokan dengan pasukan Korea Utara itu. Saat bersembunyi, mereka nyaris ketahuan gara-gara satu dari mereka melakukan kesalahan, membuat satu prajurit Korea jadi terpancing dan mereka bersiap-siap menyerang dengan senjata masing-masing. Tapi untunglah Hyunam dan Dong Hyuk muncul dan mengalihkan perhatian pasukan tersebut. Otomatis mereka langsung mengejar Hyunam. Tembakan pun diletuskan. Hyunam dan Dong Hyuk langsung kabur. Tapi sayangnya dalam pelarian tersebut Dong Hyuk tertembak. Dengan susah payah Hyunam membantu membawanya. Hyunam dan Dong Hyuk kembali bersembunyi. Tidak ada tempat untuk mereka untuk kabur karena posisi mereka sudah terkepung. Namun kelompok nomaden membantu dan menyerang para pasukan itu dengan senjata api. Hal itu membuat persembunyian Hyunam dan Dong Hyuk tidak lagi diperdulikan oleh pasukan musuh. Kelompok nomaden berhasil mengalihkan perhatian mereka hingga akhirnya mereka berhasil menghilang di kegelapan. Hun Sang jelas sangat kesal mengetahui kegagalan pasukannya itu karena tidak mungkin Hyunam dan Dong Hyuk menembak dengan peluru yang banyak. Tak lama kemudian, pasukannya kembali pulang dan langsung saja Hyunam melampiaskan kemarahannya, menghajar pimpinan pasukan tersebut dengan membabi buta karena tidak becus menangkap Hyunam dan Dong Hyuk. Sementara Hyunam mencoba menenangkan Dong Hyuk dengan mengajaknya terus berbicara dengan keadaannya terluka. Sekarang tujuan mereka adalah kembali ke pangkalan awal karena jika mereka melewati batasan dengan jalur yang tidak dikenali, maka kemungkinan besar mereka akan terinjak ranjau. Satu-satunya jalan adalah melewati jalur peta yang Hyunam buat. Dan awal pelarian ini harus dimulai dari pangkalan di perbatasan. Hujan pun mulai turun. Hyunam dan Dong Hyuk hampir sampai di pagar pembatas. Namun sialnya Dong Hyuk terpeleset dan terjatuh di sana, tepat di depan pasukan yang menatapnya. Untungnya para pasukan itu lalu berbaris rapi dan langsung pergi dari situ. Rupanya Hun Sang memerintahkan mereka untuk berkumpul di suatu tempat. Lagi-lagi Hyunam memanfaatkan situasi. Dia langsung memakai helm dan menyamar dan ikut dalam barisan. Semua pasukan dikumpulkan atas perintah dari Hun Sang yang ingin menangkap Hyunam dan Dong Hyuk. Hun Sang ingin semua prajurit segera mencari Hyunam dan Dong Hyuk. Bila perlu, tembak di tempat jika terlalu menyulitkan.
Pencarian pun dimulai, sementara Hyunam dan Dong Hyuk diam-diam berhasil masuk ke dalam ruang makan yang menjadi titik awal jalan rahasia untuk pelarian mereka nanti. Namun sialnya Dong Hyuk malah membuat keributan di dalam sana. Hal itu memancing seorang petinggi militer untuk memeriksa ke dalam sana. Dan akhirnya dia baru menyadari kalau orang yang mereka cari saat itu ternyata ada di dalam ruang makan. Tentu saja alarm berbunyi dan seluruh prajurit mulai mendobrak pintu untuk menangkap mereka berdua. Nah, apakah Hyunam dan Dong Hyuk berhasil ditangkap kali ini? Untuk itu cari jawabannya yang ada di part selanjutnya. Tetap di Snack Video, bikin semuanya beken bersama Inces Saoda.